Zhongdong merupakan nama sebuah perkampungan tersembunyi yang terletak di dalam gua raksasa, tepatnya di Provinsi Guizhou, China. Desa ini diyakini sebagai satu-satunya area terpencil dan alami yang dimiliki negara tirai bambu tersebut, yang dimana terdapat sekelompok orang yang membangun kehidupan selama lebih dari puluhan tahun. Zhongdong merupakan sebuah desa gua terakhir di Cina. Di sini terdapat 20 keluarga dengan total sekitar 100 orang, yang dimana tinggal di ruangan yang berukuran dengan lebar 115 meter, dengan tinggi lebih dari 40 meter, dengan kedalaman mencapai 230 meter, dan berada di ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Beratapkan langit-langit gua, rumah-rumah sederhana di Zhongdong memberikan perlindungan dari kerasnya alam. Desa Zhongdong hanya bisa diakses dengan berjalan kaki dengan cara mendaki selama kurang lebih 1 jam. Kehidupan desa Zhongdong sangat terisolasi dengan dunia luar, sebab kota yang paling dekat saja berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari gua ini. Menurut sejarah, nenek moyang mereka dahulunya bukanlah penghuni gua ini. Namun pada tahun 1949, tepatnya menjelang akhir Perang Saudara di Cina, orang-orang mulai masuk ke gua dan membangun kehidupan di dalamnya. Tujuan mereka tentu untuk bersembunyi dan mencari perlindungan yang aman dari serangan musuh. Kemudian setelah puluhan tahun berlalu, kehidupan di dalam gua Zhongdong terus berlangsung, yang dimana mereka merasa nyaman tinggal di dalam gua besar ini dikarenakan udaranya yang sangat sejuk dan dingin. Penduduk desa Zhongdong merupakan bagian dari etnis minoritas Miao di Cina, dan mereka menggantungkan hidup dari berkebun dan juga berternak di ladang yang berada di luar gua. Biasanya mereka menanam aneka tanaman seperti jagung, labu, dan aneka sayuran. Sedangkan di dalam gua mereka memelihara berbagai jenis hewan ternak, seperti ayam, babi, dan sapi, yang dimana mereka hidup saling berdampingan. Selanjutnya, hasil kebun dan ternak mereka jual ke kota untuk mendapatkan uang, yang dimana uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan hidup lainnya. Setiap minggu, penduduk desa Zhongdong akan membeli kebutuhan di pasar, yang dimana jaraknya lebih dari 15 km dengan cara berjalan kaki. Rata-rata penduduk di desa ini buta huruf, yang dimana mereka hidup dalam kesederhanaan namun sangat mandiri. Sebagian besar rumah di Zhongdong terbuat dari kayu dan anyaman bambu, kemudian dibangun di dekat bagian depan gua dengan bagian dalam sebagian besar kosong. Walaupun sangat terpencil, akan tetapi rumah-rumah di dalam gua ini terlihat sangat bersih. Bahkan beberapa di antaranya terlihat sangat rapi dan nyaman untuk dipandang mata. Terdapat air minum bagi manusia dan hewan di dalamnya. Setiap rumah tangga memiliki kolam kecil, yang dimana berfungsi untuk memasuk air yang dikumpulkan dari waduk beton yang lebih besar yang sengaja mereka buat. Air yang ada dikumpulkan berasal dari sela-sela batu gua yang menetes secara terus-menerus. Penduduk desa Zhongdong sangat bergantung pada perapian yang berbahan bakar kayu untuk pemanas dan memasak. Namun dalam dekade terakhir, listrik telah masuk ke desa, yang dimana ketika itu seorang turis Amerika kebetulan mengunjungi gua tersebut saat mendaki, dan kemudian mensponsori pembangunan sekolah di dalam gua untuk anak-anak penghuninya. Sekolah sederhana dibangun di dalam gua sebagai tempat sarana belajar anak-anak beralaskan semen dengan deretan meja dan kursi yang tertata rapi. Anak-anak di desa Zhongdong terlihat sangat antusias mengikuti pelajaran, yang dimana selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Kemudian sebagai hiburan, mereka mempunyai lapangan basket di dalam gua. Anak-anak biasa bermain di lapangan ini sembari melepas penat dan bosan, yang terkadang menghampiri kehidupan di dalam gua. Pemerintah setempat sebenarnya telah membangun perumahan beton di bawah gunung untuk penduduk desa Zhongdong.
Akan tetapi penduduk menolak pindah ke sana dengan berbagai alasan. Rumah pemberian pemerintah hanya sebentar mereka tempati. Selanjutnya mereka kembali ke gua untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Meskipun upaya relokasi telah dilakukan secara terus-menerus untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik, akan tetapi penduduk desa tetap menolak untuk melepaskan cara hidup mereka. Pemerintah telah berkali-kali datang ke sini, akan tetapi penduduk setempat lebih memilih bertahan dan tetap menjalankan tradisi kehidupan yang diwariskan pendahulu mereka selama puluhan tahun yang lalu.